Jadi dua anak ini adalah anak yatim dan ibunya juga memiliki keterbatasan. Disebutkan bahwa dipaksa damai oleh perangkat desa. Perangkat desanya ini juga harus dicek ini Pak Kapolri. Orang sudah diruda paksa, dipaksa damai pula Pak JA. Dalam 2 minggu ini ramai diberitakan dan terjadi polemik tentang penetapan TTL Tom Lembong. Adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, nama Sari Yuliati, anggota DPR dari Partai Golkar, ternyata berhasil menyita perhatian publik ya. Setelah dirinya menjadi salah satu pembicara pada saat rapat kerja dengan Jaksa Agung, banyak sekali para netizen yang ingin mengetahui apakah suara lantang dari Sari Yuliati ini baru kemarin saja berhasil terkerja atau sudah pernah sebelumnya. Nah, di sini setelah kami mencari info, Sari Yuliati ini ternyata dia cukup vokal ya di Komisi 3. Hal ini memang karena memang jabatannya dia yang mentereng, yaitu dia adalah wakil ketua pimpinan dari Komisi 3. Nah, hal ini juga yang membuat dirinya kerap kali dipersilahkan untuk berbicara, untuk mengeluarkan apa yang dipikirkan dan apa yang perlu diketahui oleh rekan dari setiap rapat yang diadakan oleh Komisi 3. Nah, berikut ini ada beberapa video, salah satunya adalah pada saat rapat kerja dengan Jaksa Agung, dan juga yang berikutnya hari sebelumnya sempat juga dilakukan rapat kerja oleh Kapolri. Dan di sini seperti biasa Sari Yuliati memberikan statement yang cukup tegas dan juga beberapa pertanyaan yang sepertinya memang terus dipikirkan oleh para netizen. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati anggota dan pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta jajaran, Pak JA. Dalam 2 minggu ini ramai diberitakan dan terjadi polemik tentang penetapan TTL Tom Lembong sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pemberian izin impor gula kristal mentah yang setelah diolah menjadi gula kristal putih didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi. Saya mungkin nanti butuh pencerahan dari Pak JA, apa sih ketentuan yang dilanggar, peraturan yang dilanggar. Kalau saya lihat yang diatur dalam Kepmen dan Permen di atas, harusnya kedua regulasi tersebut bersifat lex specialis. Disebutkan Pak Hinca, kasus ini membuat spekulasi masyarakat bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, untuk tidak membuat gaduh, maka penting sedikit kita urai agar semua menjadi jelas. Izin pimpinan, saya minta sedikit waktu untuk bisa menguraikan agar kita semua menjadi jelas. Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh TTL, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, maka tentu ada 2 peraturan yang berlaku. Yang pertama, untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindak nomor 527/2004.
pasal 2 ayat 2 diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula atau izin impor. Pasal 4 ayat 1-nya, untuk izin impor itu yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah menjadi gula kristal rafinasi hanya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri. Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri. Saya ingin memberikan Bapak-Bapak Ibu sekalian sedikit ilustrasi. Pada saat itu dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan sebagai tindak lanjut MOU antara Kasat dan Menteri Perdagangan pada tahun 2013, Induk Koperasi Angkatan Darat Kartika atau Inkopkar meminta kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar, dan kemudian disetujui dalam pelaksanaannya Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri. Beberapa perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberi izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Lalu didistribusikan kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga. Begitu ya Pak ya? Untuk menstabilkan harga. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekedar mencari untung atau tidak sekedar berdagang, tetapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional. Izin impor yang biasanya diterbitkan oleh Dirjen, dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan buat saya. Penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi itu membolehkan Pak Menteri untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah di tahun 2016. Ini saya harus baca pimpinan karena ini adalah urut-urutan yang tidak boleh salah, tidak boleh berspekulasi, mengada-ngada, tetapi ini adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Izin, biar tidak terlalu tegang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, anggota dan pimpinan Komisi 3, Bapak Kapolri yang saya hormati dan saya cintai, beserta jajaran. Jajarannya dihormati aja, tidak dicintai kayaknya. Pak Kapolri, saya sedikit aja mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak. Jadi saya sangat prihatin. Beberapa waktu yang lalu saya melihat berita 2 anak perempuan di bawah umur, adik kakak di Purworejo, yang menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan 13 orang. 13 orang loh Bapak-bapak.
Dua korban tersebut dipaksa damai oleh perangkat desanya. Juga salah satu korban dipaksa untuk menikah siri dengan salah satu pelaku. Bahkan salah satu korban saat ini telah memiliki seorang anak. Latar belakang kedua korban sangat memprihatinkan. Bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya memiliki keterbatasan. Jadi dua anak ini adalah anak yatim dan ibunya juga memiliki keterbatasan. Disebutkan bahwa dipaksa damai oleh perangkat desa. Perangkat desanya ini juga harus dicek ini Pak Kapolri. Orang sudah diruda paksa, dipaksa damai pula. Cemana ya? Orang diperkosa dipaksa damai. Itu saya keberatan Bapak Kapolri. Jadi bukan hanya pelaku, tetapi semua perangkat desa yang memaksa damai, apalagi memaksa kawin siri. Coba Bapak Kapolri cek deh. Kawin siri itu bukan menyelesaikan masalah. Itu persoalan baru. Pernikahan tidak bisa dibuat asal-asalan seperti itu. Jadi persoalannya bukan menikahkan, tetapi pelakunya harus dihukum seberat-beratnya dan korban harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami meminta dengan hormat kepada bapak-bapak sekalian untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan juga kasus-kasus lain yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi semua yang judulnya adalah kekerasan seksual terhadap anak atau terhadap kaum yang lebih lemah, itu saya minta perhatian dari bapak-bapak sekalian. Dan saya tidak ingin ada restoratif justice terhadap kekerasan seksual. Untuk kasus narkoba sebagai korban mungkin perlu restoratif justice, tetapi kalau kekerasan seksual saya sangat menentang untuk adanya restoratif justice. Ya, itulah beberapa statement yang dilakukan oleh Ibu Sari Yuliati ya, di mana beliau adalah salah satu wakil pimpinan atau wakil ketua dari Komisi 3. Nah, Ibu Sari Yuliati ini mulai menjadi perhatian publik itu setelah dirinya memberikan statement yang cukup tajam kepada Jaksa Agung, yaitu Pak Burhanuddin, di mana dirinya melihat bahwa kasus Tom Lembong ini ada sesuatu yang ganjil gitu. Karena memang menurut pendapatnya Tom Lembong ini menjalankan sesuai dengan apa yang pernah dijalankan oleh para menteri perdagangan baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Tapi kenapa di sini yang menjadi sasaran atau yang ditahan oleh Kejagung hanya Tom Lembong? Yang kedua adalah dirinya juga ternyata melihat kasus Tom Lembong ini, dia melakukan investigasi secara mandiri. Berarti dia melakukan investigasi di mana dia mengumpulkan segala data dan juga fakta. Apakah wajar kalau Tom Lembong ini ditahan seorang diri? Maksud seorang diri, tidak ada Menteri Perdagangan sebelum atau sesudahnya yang juga mengikuti jejaknya yang menjadi tahanan Kejagung. Nah, terus yang ketiga juga beliau ternyata juga sempat melihat kasus dari pelecehan kepada anak di bawah umur ya yang terjadi di Purworejo, di mana anak tersebut akhirnya dinikahkan siri oleh pelaku. Nah, di sini Ibu Sari Yuliati ini menilai kalau nikah siri itu bukanlah jawaban, tapi jawaban yang seharusnya adalah memberikan hukuman kepada para pelaku yang telah melakukan tindakan tak senonoh kepada anak di bawah umur. Apalagi anak itu juga dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, dan ibunya juga memiliki keterbatasan. Nah, jadi beberapa deretan statement-statement ini bisa dikatakan ya cukup tegas ya, cukup tegas bagi seorang anggota dewan perempuan gitu, di mana memang biasanya yang melakukan ini atau sesuatu yang cukup menohok itu biasanya laki-laki.
Tapi di sini Ibu Sari Yuliati menunjukkan bahwa masalah, memberikan statement yang baik dan juga membela masyarakat, itu tidak bisa dipisahkan oleh gender, siapapun boleh selama memang mereka dipercaya oleh, konstituennya. Dan seperti yang kita tahu kalau Ibu Sari Yuliati ini, itu dari daerah pemilihan di NTB 2 ya. Dia kalau nggak salah itu menduduki peringkat ketiga dengan memperoleh suara kurang lebih sekitar 119.000 suara. Nah, hal ini menjadi, pemacu untuk Ibu Sari Yuliati ini untuk bisa mendengarkan aspirasi dan juga sesuatu hal yang ganjal yang mungkin dia terimanya baik dari media sosial ataupun dari masyarakat yang memberikan informasi kepadanya. Jadi bisa dikatakan Ibu Sari Yuliati ini ngeri ya. Ngeri bukan hanya karena dia kerap melakukan investigasi secara pribadi, ngerinya juga dia nggak ada takutnya untuk menyuarakan apa yang memang perlu didengar oleh, para pemegang kekuasaan di negeri ini. Nah, gimana dengan pendapat teman-teman semua? Apakah cukup sependapat dengan kita yang menyatakan Ibu Sari Yuliati ini ngeri ya, ngerinya double lah bisa dikatakan. Ya itulah Aiden Project, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.